Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai analisis kompleks, yaitu pada materi deret Taylor, Maclaurin, dan Laurent. Yang pertama yaitu deret Taylor. Misalkan fungsi fz itu analitik pada mutlak z kurang z0, di mana ini kurang dari r0, maka fungsi z dapat diperderetkan menjadi fz sama dengan sigma an dikali z kurang z0 pangkat n, dimana ini n sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, untuk mutlak z kurang z0 nya kecil dari r0. Nah, maka sama dengan f pangkat n kali z0 per n faktorial, dimana n nya yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka sama dengan fz0 ditambah f aksen z0 per 1 faktorial dikali z kurang z0. Nah, ini disebut dengan deret atau polinomial Taylor di z sama dengan z0. Nah, ditambah f double aksen z0 per 2 faktorial dikali z kurang z0 kuadrat, ditambah sampai dengan seterusnya. Nah, dimana untuk mutlak z kurang z0 ini kecil dari 0. Nah, ini dinamakan daerah kekonvergenan atau keanalitikan deret. Nah, bila fz-nya itu fungsi entire atau fungsi analitiknya itu berada di mana-mana, maka daerah keanalitikan atau kekonvergenan deret yaitu mutlak dari z kurang z0 ini kurang dari tak hingga. Artinya z kurang z0 nya itu ada nilainya ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu Maclaurin. Nah, bila z0 sama dengan 0, maka deret disebut deret Maclaurin dan dapat dituliskan dengan fz sama dengan sigma f pangkat n kali 0 per n faktorial kali z pangkat n, dimana ini dimulai dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, sama dengan f0 ditambah f aksen 0 per 1 faktorial kali z, ditambah f double aksen kali 0 per 2 faktorial dikali z kuadrat, ditambah sampai dengan seterusnya. Nah, ini mutlak z-nya kurang dari r0. Nah, misalnya nyatakan fz sama dengan e pangkat z dalam deret Maclaurin. Fungsi fz sama dengan e pangkat z merupakan fungsi entire sehingga daerah keanalitikannya yaitu mutlak z kurang dari tak hingga dan turunan fungsi sampai tingkat ke n. Dan nilai turunan di z sama dengan 0 dapat diberikan f pangkat n kali z sama dengan e pangkat z. Ini hasilnya yaitu f pangkat n kali 0 sama dengan 1. Nah, maka e pangkat z sama dengan f0 ditambah f aksen kali 0 per 1 faktorial kali z ditambah f double aksen kali 0 atau f double aksen dari 0 per 2 faktorial kali z kuadrat ditambah f triple aksen 0 per 3 faktorial dikali z pangkat 3. Nah, sampai dengan seterusnya. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 1 per 1 faktorial kali z ditambah 1 per 2 faktorial kali z kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial kali z pangkat 3 ditambah seterusnya. Nah, ini juga dapat disingkat dengan e pangkat z sama dengan sigma z pangkat n per n faktorial sampai dengan seterusnya, dimana kita mulai dengan n sama dengan 0 sampai tak hingga. Untuk mutlak z-nya itu kurang dari tak hingga. Nah, untuk melakukan perderetan fungsi eksponen yang lain dapat dilakukan tanpa harus melakukan penurunan fungsi. Nah, yaitu dengan menggunakan hasil yang tadi. Nah, perderetkan dalam deret Maclaurin. Ini misalnya ya fz sama dengan e pangkat 3z.
Nah, maka Fz sama dengan E pangkat 3Z ini merupakan fungsi entire sehingga daerah keanalitikannya mutlak Z kurang dari tak hingga. Nah, maka untuk mutlak Z kurang dari tak hingga ini yaitu mutlak 3Z kurang dari tak hingga. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, langkah pertama yaitu Fz sama dengan E pangkat 3Z dan seterusnya, di mana mutlak 3Z kurang dari tak hingga. Nah, maka kita dapatkan E pangkat 3Z sama dengan sigma 3Z pangkat N per N faktorial, di mana kita mulai dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, sama dengan sigma 3 pangkat N Z pangkat N per N faktorial, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, untuk mutlak Z-nya kurang dari tak hingga. Nah, selanjutnya Fz sama dengan E pangkat AZ dan seterusnya ini, di mana AZ-nya itu kurang dari tak hingga. Nah, maka kita dapatkan sigma AZ pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan sigma A pangkat N Z pangkat N, seperti itu ya. Jadi dikalikan dengan pangkatnya masing-masing. Nah, maka A pangkat N kali Z pangkat N per N faktorial dan seterusnya. Nah, untuk mutlak Z-nya tetap kurang dari tak hingga untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, untuk contoh, perderetkan ke dalam deret Maclaurin Fz sama dengan 1 per 2 kurang Z, di mana ini tidak analitik di Z sama dengan 2. Nah, untuk daerah keanalitikannya yaitu mutlak Z kurang dari 2. Nah, maka sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 1 kurang Z per 2 sama dengan 1 per 2 kali sigma Z per 2 pangkat N, di mana N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga, sama dengan sigma Z pangkat N per 2 pangkat N tambah 1 dan seterusnya, di mana N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, untuk mutlak Z-nya kurang dari 2. Nah, yang terakhir yaitu Laurent. Bila fungsi Fz tidak analitik di Z sama dengan Z0, maka fungsi Z tidak dapat diperderetkan dalam deret Taylor pada Z sama dengan Z0 atau pada daerah mutlak Z kurang Z0 untuk ini kurang dari R. Nah, bila Z0 dibuang dari mutlak Z kurang Z0 untuk kurang dari R, maka mutlak Z kurang Z0 ini lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari R. Nah, ini merupakan daerah keanalitikan dari fungsi Z. Nah, misal fungsi Z tidak analitik di Z sama dengan Z0 tetapi analitik pada mutlak Z kurang Z0, di mana ini lebih besar dari R1 dan lebih kecil dari R2, maka fungsi Z dapat diperderetkan di Z sama dengan Z0 menjadi deret Laurent. Nah, maka Fz sama dengan sigma AN dikali Z kurang Z0 pangkat N untuk N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga, ditambah sigma Bn per Z kurang Z0 pangkat N, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga, ini dan seterusnya. Untuk mutlak Z kurang Z0-nya itu lebih besar dari R1 dan lebih kecil dari R2. Nah, maka untuk AN sama dengan 1 per 2 PI kali integral sepanjang C dikali Fz per Z kurang Z0 pangkat N tambah 1 dz. Nah, untuk Bn-nya 1 per 2 PI dikali integral sepanjang C Fz per Z kurang Z0 pangkat min N tambah 1 dz. Nah, di mana lintasan C merupakan lintasan tutup sederhana arah positif yang terletak di dalam anulus yang melingkupi Z0. Nah, untuk contoh, perderetkan Fz dengan pusat di Z sama dengan 0. Nah, untuk
Fz sama dengan E pangkat 1 per Z. Ini tidak analitik di Z sama dengan 0. Daerah keanalitikan mutlak Z ini lebih besar dari 0 atau kurang dari tak hingga. Nah, dengan rumus yang tadi, maka E pangkat 1 per Z sama dengan sigma 1 per Z pangkat N per N faktorial. Untuk N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, sama dengan sigma 1 per N faktorial kali Z pangkat N. Untuk N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, perderetkan Fz pada daerah mutlak Z lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 4. Nah, maka Fz sama dengan 1 per Z pangkat 2 kurang 3Z kurang 4 sama dengan 1 per Z tambah 1 dikali Z kurang 4. Nah, maka kita dapatkan min 1 per 5 per Z tambah 1 ditambah 1 per 5 per Z kurang 4. Nah, yang pertama perderetkan ini pada daerah mutlak Z besar dari 1. Untuk min 1 per 5-nya per Z tambah 1. Nah, maka dengan rumus yang tadi, min 1 per 5 per Z tambah 1 ini sama dengan min 1 per 5 dikali 1 per Z dikali 1 per 1 tambah 1 per Z. Ini sama dengan min 1 per 5 dikali 1 per Z kali sigma min 1 per N dikali 1 per Z pangkat N. Untuk N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Sama dengan min 1 per 5 dikali sigma min 1 pangkat N per Z pangkat N tambah 1 dan seterusnya. Untuk N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, untuk mutlak Z-nya itu lebih besar dari 1. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu untuk mutlak Z kurang dari 4. Nah, maka untuk mutlak Z per 4 kurang dari 1. Dengan rumus ini, maka 1 per 5 per Z kurang 4 sama dengan 1 per 5 dikali min 1 per 4 dikali 1 per 1 kurang Z per 4. Maka sama dengan 1 per 5 dikali min 1 per 4 dikali sigma Z per 4 pangkat N, dimana N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, maka kita dapatkan min 1 per 5 kali sigma Z pangkat N per N tambah 1 dan seterusnya untuk mutlak Z-nya kurang dari 4. Nah, maka Fz sama dengan 1 per Z kuadrat kurang 3Z kurang 4 sama dengan min 1 per 5 dikali sigma min 1 pangkat N per Z pangkat N tambah 1. Untuk N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga ditambah sigma Z pangkat N per 4 pangkat N tambah 1. Untuk N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, ini dimana mutlak Z-nya ini lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 4. Terima kasih, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.